bersama-sama dengan kita semuanya yang ada di sini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia di pagi hari ini, walaupun hanya secara online sekarang ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama menyembah Dia Tuhan yang telah memberi kita kemenangan lewat kebangkitan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal. Mari kita mau menghampiri tata kekudusannya, kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan Dia. Oleh karena kuasa darah, kita boleh masuk menghampiri tata kekudusannya. Tapi
memberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita memandang kepada salib itu sendiri, karena di salib itulah Tuhan memberi kehidupan bagi saya dan kalian. Salib Tuhanlah mengubah hidup kita yang sia-sia kepada hidup yang berarti. Salib Tuhanlah memberi kita kemenangan.
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh kembali merayakan Paskah pada tahun ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang baru saja kita baca adalah cerita tentang Maria yang pergi ke kubur Yesus setelah hari ketiga kematiannya atau hari ketiga peristiwa penyaliban. Ketika Maria datang ke kubur Yesus, ia bermaksud untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Namun pagi itu dia tidak melihat mayat atau jenazah Yesus, tetapi ia justru bertemu dengan seseorang yang dia pikir adalah penunggu taman. Saat bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Maria tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Maria justru menyangka Yesus yang sudah bangkit itu adalah penunggu taman. Bukankah ini sesuatu yang mengherankan? Bagaimana Maria tidak bisa mengenali Yesus lagi ketika Yesus bangkit dari kematian? Padahal selama ini Maria sudah sering bersama-sama dengan Yesus. Maria sering melakukan pelayanan bersama-sama Yesus. Maria mengenal Yesus cukup lama. Tapi mengapa pagi itu ketika ia datang ke kubur Yesus dan bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Maria justru tidak mengenali Yesus. Maria tidak bisa mengenali Yesus karena saat itu Maria sedang fokus atau terlalu fokus dengan kesedihannya. Maria sangat kehilangan ketika Yesus mati disalibkan. Maria sangat sedih melihat Yesus yang dia kasihi, orang yang dia hormati, orang yang dia sayangi, mati dengan cara yang begitu tragis. Sehingga
Maria begitu kehilangan dan merasa sedih yang luar biasa. Kesedihan itu, kehilangan itu begitu menguasai Maria, sehingga ketika Maria berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, Maria justru tidak mengenali Yesus. Kesedihan, kesusahan, kehilangan sudah begitu menguasai Maria, sehingga Maria tidak dapat lagi merasakan kehadiran Yesus. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kamu hari ini? Apa yang sedang menjadi fokusmu saat ini? Apa yang membuat kamu kehilangan kemampuanmu untuk menyadari kehadiran Yesus di dalam hidupmu? Apa yang membuat fokusmu hanya terarah sehingga engkau tidak bisa lagi merasakan kasih dan kebaikan Kristus? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak orang berfokus kepada pandemi atau kepada masa-masa corona. Penyakit COVID-19 ini membuat kita mengalami banyak persoalan dan kesulitan. Mau keluar takut kena penyakit, di rumah saja sudah mulai bosan. Kita tidak bisa sekolah seperti biasa gara-gara pandemi ini. Kita harus belajar dari rumah dengan menggunakan berbagai macam media. Kita harus belajar lewat TV, kita harus belajar lewat laptop, kita harus belajar lewat HP. Dan belajar melalui media-media ini menimbulkan persoalan tersendiri. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah. Misalnya, ketika kita mengikuti pelajaran secara online, kita nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada banyak yang kita tidak mengerti. Ketika mau tanya kepada guru, kita juga mengalami kesulitan. Beda kalau kita belajar di kelas. Begitu tidak mengerti, kita bisa langsung bertanya kepada guru. Bukan hanya itu, ketika kita belajar dengan media online, ada begitu banyak problem yang lain. Misalnya, kita tidak mempunyai alat penunjang, handphone atau tab atau laptop yang bisa kita gunakan untuk belajar online. Dan kalaupun kita sudah punya alatnya, punya handphone atau punya tab yang bisa kita gunakan, masih ada persoalan yang lain. Kita tidak selalu punya cukup paket data untuk bisa online, untuk bisa mengakses kegiatan Google Meet atau Zoom dengan guru kita. Ada banyak persoalan dan problem yang membuat kita itu kehilangan fokus kita kepada Allah. Kita lebih fokus kepada problem-problem yang begitu banyak. Belum lagi di masa corona ini orang tua kita kehilangan pekerjaan mungkin. Atau usaha orang tua kita mengalami kesulitan. Sehingga kita tidak bisa membayar uang sekolah dengan baik. Kita mengalami kesusahan tersendiri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak problem dan kesulitan yang bisa membuat fokus kita, arah perhatian kita lebih banyak memikirkan persoalan, lebih banyak memikirkan kesulitan, lebih banyak memikirkan penderitaan-penderitaan, sehingga kita kehilangan kemampuan kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya Kristus selalu hadir di dalam hidup kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang sulit. Ia tidak membiarkan kita menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan kita. Ia hadir, ia menyapa kita. Tapi persoalannya apakah kita menyadari dan mengenali kehadiran Kristus di dalam hidup kita? Ataukah kita seperti Maria,
terlalu fokus kepada persoalan kita, terlalu fokus kepada kesulitan kita, kita lebih banyak menggerutu, kita lebih banyak mengomel, kita lebih banyak bersungut-sungut, sehingga kita tidak bisa lagi menyadari kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita merayakan Paskah, Kristus datang menyapa kita, memanggil setiap kita, mengingatkan kepada kita bahwa Dia hadir dan ada di tengah kehidupan kita. Apakah kita seperti Maria yang pada awalnya begitu fokus kepada kesulitan dan persoalan, tetapi ketika Kristus menyapa dan memanggil Maria, Maria segera tersadar dan melihat, oh ini Yesus, ini guruku, dia sudah bangkit, dia tidak mati. Apakah kita seperti Maria? Menyadari ketika Yesus memanggil kita. Kristus menyapa kita pada pagi hari ini, memanggil setiap kita dan ingin menyadarkan kita bahwa Ia ada dan Ia hadir di dalam hidup kita. Ia mengenali kita, Ia peduli kepada kita, Ia mengasihi kita, dan Yesus ingin kita berpaling kepada Sang Juru Selamat. Seperti tema kita pada pagi hari ini, berpalinglah kepada Sang Hidup. Yesus ingin setiap kita tidak hanya fokus kepada kesulitan kita, tidak hanya fokus kepada persoalan kita, tetapi marilah kita memandang Kristus Sang Juru Selamat kita, memandang Kristus berpaling kepada Sang Pemberi Hidup. Dia bukan hanya memberi hidup kekal kepada kita dengan cara mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Dia juga Sang Hidup yang hadir di dalam hidup kita, menolong kita, menopang kita, dan tidak membiarkan kita sendirian menjalani hidup kita yang sulit saat ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ibu mungkin tidak tahu masing-masing kamu punya persoalan apa. Kamu mungkin punya kesulitan di dalam kehidupanmu. Kesulitan terkait dengan kondisi keluargamu. Kesulitan terkait dengan ekonomi di dalam keluargamu. Kesulitan terkait belajarmu. Kesulitan terkait dengan proses belajar di mana membutuhkan data dan sebagainya. Tetapi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kamu diingatkan bahwa kamu punya Tuhan yang hidup, yang tidak meninggalkan kamu, yang Dia ingin, yaitu Tuhan Yesus ingin kamu berpaling dan memandang kepadanya, bukan hanya fokus kepada kesulitan dan persoalanmu. Bu, apa yang saya bisa lakukan dengan kesulitan-kesulitanku ini? Berdoalah, datanglah kepada Yesus, mintalah pertolongan kepadanya, dan percayalah, Yesus tidak pernah mengabaikanmu. Yesus peduli kepadamu. Yesus mengasihimu. Kasih Kristus kepada kita sudah dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan anak-anak semua, menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Kalau Dia rela memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, apakah Dia akan membiarkan kita di dalam kesulitan? Apakah Dia akan mengabaikan kita di dalam persoalan? Sekali-kali tidak. Dia akan menolong kamu, Dia akan menopang kamu. Hanya saja berpalinglah, bersandarlah, mintalah kepada Kristus Sang Pemilik hidup. Kalau kamu punya persoalan, jangan menggerutu saja, jangan ngomel saja, jangan nyala-nyalakan orang lain, jangan nyala-nyalakan keadaan.
Tetapi ketika kamu punya kesulitan, ketika kamu punya persoalan, datanglah kepada Kristus, Sang Pemberi hidup. Dia akan menolong, memberikan jalan keluar, menuntun dan menolong kamu. Hanya saja kamu harus sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ketika kita meminta pertolongan kepada Kristus, bukan berarti kita bisa santai-santai. Ya sudah, selesai, pokoknya aku sudah berdoa. Tidak. Ketika kamu berdoa, berusahalah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan menopang kamu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Kristus Sang Penyelamat itu sudah bangkit. Dan kita semua anak-anaknya, janganlah fokus kepada persoalan, janganlah fokus kepada masalah, tetapi pandanglah, fokuslah, lihatlah kepada Sang Pemberi hidup. Maka ketika engkau memandang Sang Pemberi hidup, berharap kepada Sang Pemberi hidup, maka kasih Kristus, kebaikan Kristus akan terus menopang hidupmu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengarahkan pandangan kita, mengarahkan fokus kita kepada Kristus Sang Pemberi hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam hidup kami di dunia yang penuh dengan kesulitan dan persoalan ini, kami seharusnya tidak hanya fokus kepada kesulitan dan persoalan itu, tetapi kami diingatkan untuk selalu memandang kepada Kristus, Sang Pemberi hidup. Dan biarlah Tuhan menolong kami, mengingatkan kami untuk selalu menyadari kehadiran Kristus dan untuk kami selalu berpaling kepada Kristus Sang Pemberi hidup. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-temanku, kita akan diberkati lewat persembahan pujian siswa kelas 9 dari SMP Kristen Aletheia. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita
ibadah Paskah kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah